Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek. Topik yang akan kita bahas mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek ini mencakup yang pertama tujuan dari pengaturan standar kefarmasian itu untuk apa, kemudian ruang lingkup standar pelayanan kefarmasian di apotek, kemudian pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP atau bahan medis habis pakai, kemudian pelayanan farmasi klinis, kemudian sumber daya kefarmasiannya apa saja yang melakukan atau yang perlu menerapkan standar pelayanan kefarmasian di apotek, dan juga evaluasi mutu dari pelayanan kefarmasian di apotek. Oke, jadi sebenarnya tujuan dari standar pelayanan kefarmasian di apotek itu yang pertama adalah meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, ya. Kemudian menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian itu sendiri, ya, dan juga melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety. Jadi seperti ini ya. Standar pelayanan kefarmasian di apotek ini merupakan salah satu produk hukum ya yang menjawab atau yang mengikuti perkembangan zaman, karena sebelum ada standar pelayanan kefarmasian ya, yang namanya pelayanan kefarmasian itu lebih fokus kepada produk, jadi produk oriented begitu ya. Sedangkan seiring dengan perkembangannya dunia kesehatan, semua itu yang diprioritaskan adalah si pasien, sehingga untuk kefarmasian pun pelayanan kefarmasiannya itu seharusnya lebih ke patient oriented ya, atau berorientasi kepada pasien, sehingga pemerintah memberikan standar pelayanan kefarmasian khususnya di apotek ya, karena apotek itu dulu lebih dikenal sebagai pusat untuk membeli komoditi ya. Komoditi dalam tanda petik itu maksudnya produk ya. Meskipun tetap tidak bisa menghilangkan nilai produknya, akan tetapi nilai produknya itu melekat juga terhadap si pasien, begitu ya. Jadi maksudnya adalah untuk meningkatkan atau untuk mewujudkan ya patient oriented di dalam setting apotek, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke dalam ruang lingkupnya. Jadi di apotek ruang lingkup pelayanan kefarmasian itu ada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP ya, atau bahan medis habis pakai, dan juga ada pelayanan farmasi klinik. Di mana yang pengelolaan ini dia akan lebih melekat pada fungsi manajerial di apotek, sedangkan pelayanan farmasi klinik ini lebih melekat kepada pharmaceutical care begitu ya, atau pelayanan kefarmasian ya. Nah, kalau kita melihat dari pengelolaan ya, namanya pengelolaan itu banyak ya. Jadi kalau untuk sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP, pengelolaannya itu dimulai dari ada perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan sampai pelaporan. Jadi dimulai mau mengadakan obat apa, itu perencanaannya ya, itu juga termasuk di dalam fungsi pengelolaan. Oke, kalau kita lihat dari sisi perencanaan, sebenarnya ada beberapa cara yang digunakan untuk merencanakan produk yang mau diadakan di apotek begitu ya. Cara merencanakannya pun itu berdasarkan beberapa metode. Yang pertama, berdasarkan metode epidemiologi atau pola penyakit. Jadi dilihat dari pola penyakit di masyarakat seperti apa. Contohnya kayak misalnya kalau sehari-hari ya, untuk musim hujan, ketika kita sudah tahu ya, Indonesia ini punya dua musim hujan dan musim kemarau. Ketika musim hujan berarti yang direncanakan obat-obatnya apa saja yang perlu disediakan, seperti itu ya. Kemudian ada pola konsumsi. Nah, pola konsumsi ini melekat kepada yang sehari-hari digunakan, mau musim berganti pun tidak masalah, tetapi akan selalu dicari atau dibutuhkan oleh pasien ya. Kemudian ada juga berdasarkan budaya dan kemampuan dari masyarakat. Ini melekat kepada jenis dari obatnya ya. Jadi kalau misalnya ada satu obat yang
brandnya berbeda, tetapi isinya sama, kandungannya sama, ya, tetapi mereknya yang berbeda. Nah, untuk merencanakan mana yang mau diadakan, itu pun mempertimbangkan budaya dan kemampuan masyarakat yang ada di sekitar apotek atau pasien yang sering sering atau klien, ya, atau klien yang menjadi pelanggan seperti itu. Kemudian kalau kita melihat pengadaan, ya, kita sudah membicarakan kemarin untuk pengadaan itu harus melalui jalur yang resmi sesuai dengan peraturan perundangan. Di mana kalau di apotek tentu jalur yang resmi itu adalah di PBF seperti itu, ya, atau distributor lain, ya, kayak PBF cabang itu bisa, ya, yang penting dia berbadan hukum. Jadi tidak bisa kalau tidak resmi jalurnya. Kemudian pada saat penerimaan, ya, penerimaan produk itu karena tadi pada saat pengadaan itu kan harus memesan ke PBF, ya, seperti yang sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Di PBF itu diminta surat pesanan, begitu, ya. Nah, jadi pada saat penerimaan itu harus dicek kesesuaiannya antara surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Nah, jadi kan PBF mengantarkan ke apotek. Nah, pada saat diterima itu harus dicek dari surat pesanan, apa dari jenis spesifikasinya, ya, kemudian jumlahnya berapa, sesuai apa tidak dengan yang pemesanan dari apoteknya, kemudian mutu, ya, mutu itu dilihat dari kemasannya, terus habis itu expired date-nya, kalau misalnya obatnya ternyata expired date-nya pendek, sementara memang dia apa namanya, kalau misalnya disimpan dalam jangka waktu itu bisa kadaluarsa, ya itu tidak mungkin apotek menerima, begitu kan. Kemudian waktu penyerahannya juga apakah sesuai dengan, misalnya kalau misalnya hari ini dibutuhkan order, terus kebutuhannya tuh cito gitu, ya. Cito itu kalau di dalam bahasa awamnya adalah dibutuhkan segera, begitu, ya. Nah, kalau dibutuhkan segera tapi malah diantarnya 2 hari lagi, ya itu nggak bisa diterima seharusnya, begitu, ya. Kemudian ada harga, ya, juga yang tertera di faktur. Jadi faktur ini adalah seperti nota, ya, tetapi bukan nota, dia itu faktur. Jadi ada jelas gitu, ya, spesifikasi produknya, jumlahnya berapa. Itu PBF yang menerbitkan untuk apotek, ya. Jadi harga yang tertera di faktur itu dicek juga apakah sesuai atau tidak dengan harga jual apotek atau di bawah harga jual apotek, begitu, ya. Kemudian untuk penyimpanan, jadi di dalam standar pelayanan kefarmasian, obat itu harus disimpan dalam kemasan asli. Jadi nggak boleh dipreteli terus habis itu dimasukkan ke dalam kaleng, misalnya seperti itu, ya. Itu tidak boleh. Atau kalau tidak, wadah barunya itu harus ada tercantum nama obatnya apa, nomor batch-nya berapa, dan kadaluarsanya kapan. Jadi kalau misalnya di dalam apotek itu kan ada, di dalam apotek di obat itu kan dikemas yang strip, ya. Ini contohnya yang tablet. Dikemas per strip, kemudian dari kotaknya itu dikeluarkan terus dimasukkan ke dalam wadah yang dibuat sendiri atau yang dimiliki sendiri sama si apotek. Di dalam wadahnya itu harus ada ini nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsanya kapan, ya, sehingga bisa ketahuan kapan kadaluarsanya dan juga apakah dia sesuai atau tidak dengan di faktur, begitu, ya. Kalau ada kesalahan atau apa bisa ditelusuri. Kemudian obat itu disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Maksudnya kondisi yang sesuai seperti apa? Jadi kalau memang dia itu butuh suhu yang tidak terkena panas, kayak misalnya suhu kulkas gitu, ya, ya dia harus dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Jadi nggak bisa ditaruh di suhu biasa seperti itu. Atau kalau dia tidak tahan cahaya, ya jangan diletakkan di bagian depan seperti itu, ya, yang atau bagian yang terkena sama cahaya langsung. Jadi kenapa seperti itu? Supaya dia tetap stabil selama penyimpanan dan ketika diserahkan ke pasien obat kondisinya masih bagus, begitu, ya. Kemudian tempat penyimpanan obat tidak digunakan untuk menyimpan barang lain yang menyebabkan kontaminasi. Nah, contohnya seperti apa nih? Nah, ini maksudnya kayak begini. Misalnya di kulkas tadi, ya.
jangan digunakan untuk menyimpan sayur mayur bersamaan dengan obat ya. Nggak bisa karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya, karena yang namanya bahan sayur-sayuran itu tuh kan kalau misalnya tidak diawasi bisa jadi nanti ada kontaminasi di situ, terus malah tercampur-campur sama obat. Sementara mungkin di dalam obat itu kita menyimpan eh, apa namanya injeksi misalnya ya, atau obat-obat supositoria, dan itu tuh nanti bisa mengganggu meskipun dia ada di kemasan asli ya. Tapi kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi, sehingga di standar pelayanan kefarmasian dinyatakan bahwa tidak digunakan untuk menyimpan barang lain yang bisa menyebabkan kontaminasi ya. Kemudian sistem penyimpanan itu dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabet. Jadi maksudnya memperhatikan bentuk sediaan, jadi tidak disatukan antara misalnya tablet dengan sirup, itu dipisahkan. Kemudian kelas terapi juga disusun nih, misalnya bagian atas itu khusus obat-obat hipertensi, bagian bawah itu khusus obat diabetes. Nah itu kelas terapinya mungkin untuk penyakit dalam. Kemudian di sisi yang berikutnya ada untuk antibiotik sendiri seperti itu ya. Jadi diklasifikasikan seperti itu. Kelas terapi ini nanti kalian dapat di farmakologi ya, atau ya farmakologi dan farmakoterapi ya. Kemudian secara alfabetis sudah tahu ya maksudnya seperti apa. Kemudian kalau kita mengeluarkan obatnya itu sistemnya FIFO dan FEFO ya. Jadi FEFO itu adalah first expired first out, dan FIFO first in first out. Jadi kalau misalnya obatnya mana yang duluan expired itu yang dikeluarkan. Jadi misalnya untuk obat yang sama gitu ya, misalnya paracetamol begitu. Nah, si apotek ini punya 2 kotak paracetamol, tetapi yang satu kotaknya expirednya bulan Juni tahun 2022 misalnya gitu ya. Yang satunya adalah bulan Juli tahun 2022. Nah, yang diberikan kepada pasien duluan itu yang bulan Juni tahun 2022 seperti itu ya. Jadi first expired first out. Kalau ternyata dua-duanya ED-nya sama, misalnya sama-sama Juni 2022, mana yang duluan masuk dan yang lebih lama kita simpan di dalam apotek itu yang diserahkan duluan ke pasien. Jadi sistem FEFO dan FIFO itu begitu maksudnya ya. Kemudian ada pemusnahan dan penarikan juga. Jadi ini berlaku kepada obat-obat yang ED dan rusak ya. Kalau obat ED dan rusak itu dimusnahkannya sesuai dengan jenis dan bentuk sediaannya. Seperti apa? Nah, ini ada di peraturan BPOM ya. Bisa dilihat kalau misalnya tablet seperti apa, kalau sirup seperti apa ya. Dan kalau kapsul juga bagaimana, itu semua ada di peraturan BPOM. Kemudian untuk obat-obat narkotik dan psikotropika itu harus dimusnahkan oleh apoteker dan harus disaksikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan dibuat berita acaranya ya, sehingga kalau maksudnya NAPSI ini dimusnahkannya itu kenapa? Karena misalnya ED gitu ya, misalnya ED. Nah, itu kalau memusnahkannya harus memanggil orang dari Dinas Kesehatan ya. Kemudian untuk obat-obat di luar narkotika dan psikotropika itu dilakukan oleh apoteker juga, dimusnahkannya dengan sesuai dengan ketentuan ya, dan bagaimana bentuk sediaannya, jenisnya apa, dimusnahkannya bagaimana, dan itu disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktek ya. Jadi kalau misalnya tenaga kefarmasian misalnya apoteker pendampingnya ya disaksikan oleh apoteker pendamping yang punya SIPA ya, dan itu dibuatkan berita acara. Begitupun kalau disaksikan oleh TTK-nya yang harus punya SIP TTK dan dibuat juga berita acaranya. Nah, kemudian resep, kalau resep ya tadi kan itu obat, itu disimpan selama 5 tahun. Kemudian bisa dimusnahkan kalau sudah lewat dari 5 tahun. Jadi misalnya resep kalau kita mau memusnahkan tahun 2020 ya 2000 resep tahun 2015 itu sudah bisa dimusnahkan. Bagaimana caranya? Ditimbang dulu berapa, kemudian dibakar ya, dibakar dan dibuat juga berita acaranya. Kemudian kalau ada penarikan produk yang tidak memenuhi syarat itu dilakukan oleh pemilik izin edar atau produsen. Jadi biasanya produk-produk yang telah dinyatakan tidak aman atau tidak memenuhi syarat itu nanti ditarik sama produsennya dan apotek tidak boleh menjual ya. Jadi harus dikembalikan lewat distributor ke industrinya.
Kemudian pada tahap pengendalian ya. Jadi kenapa sih harus dilakukan pengendalian? Tentunya tujuan utamanya adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan ya, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, kehilangan, bahkan pengembalian pesanan. Jadi jangan sampai obat yang kita sudah pesan itu harus dikembalikan kembali ya. Jadi harus dikendalikan. Termasuk dikendalikan itu adalah melakukan dokumentasi begitu ya. Kemudian juga dikendalikan itu supaya dari mulai perencanaannya itu dikendalikan ya, sehingga nanti obat yang di stok itu tidak berlebihan, juga tidak kekurangan. Jadi nanti pada saat ada pasien yang membutuhkan, kita stoknya tidak kosong begitu ya. Nih, termasuk kekosongan di sini dan lain-lain. Jangan sampai juga kadaluarsa, sehingga tadi ada metode bagaimana untuk distribusi obatnya menggunakan Vivo dan Vevo tadi ya. Kemudian dokumentasi umumnya dilakukan menggunakan kartu stok ya, baik itu manual maupun elektronik juga bisa. Jadi kartu stok itu berisi nama obat, tanggal kadaluarsanya kapan, kemudian jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, serta sisa persediaan yang ada di apotek ya. Jadi kontrolnya itu ada di kartu stok. Kemudian pencatatan dan pelaporan itu juga penting ya di apotek, di mana pencatatan ini dimulai dari pengadaan ya, dokumentasi tadi itu ada dimulai dari surat perusahaannya, itu harus ada arsip untuk apotek. Jadi walaupun diberikan kepada PBF, apotek tetap punya arsipnya, dan juga faktur dari PBF yang diberikan itu harus disimpan ya, dan nanti dimusnahkannya setelah 3 tahun biasanya ya. Ada juga yang memusnahkannya lebih dari 3 tahun ya. Itu faktur ini adalah bagian dari dokumentasi sediaan atau produk yang dimiliki di apotek. Kemudian penyimpanan ya, itu dalam bentuk kartu stok tadi pencatatannya. Kemudian pencatatan pada saat penyerahan obat ya, atau penyerahan produk itu bisa jadi dari nota atau struk penjualan ya, itu termasuk bagian dari pencatatan, dan ini berguna sekali untuk melihat atau untuk membuat laporan keuangan begitu ya, keuangan di apotek, dan pencatatan lain sesuai dengan kebutuhan, termasuk diantaranya kalau misalnya yang berkaitan dengan dokumentasi klinis gitu ya. Tetapi ini lebih ke arah manajemennya seperti apa, seperti itu ya. Dan di klinis pun tetap, di pelayanan farmasi klinis di apotek pun tetap harus ada pencatatannya. Kemudian untuk pelaporan itu ada pelaporan internal maupun pelaporan eksternal. Kalau internal itu biasanya yang terkait dengan manajemen apotek itu sendiri. Jadi apakah laporan keuangan tadi ya, kemudian pelaporan tentang obat, kayak misalnya tadi kan punya kartu stok, nah itu harus dicek berkala gitu ya, apakah yang ada di dalam kartu stok itu sesuai dengan realnya ya. Jadi dilihat stok barang, karena produk atau obat atau sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang ada di apotek itu merupakan aset dalam bentuk non keuang gitu ya, jadi dalam bentuk barang, itu aset dari apotek. Kemudian pelaporan eksternal ini ada pelaporan obat-obat narkotika, psikotropika, dan lain ya, seperti kayak pelaporan obat-obat prekursor, obat-obat prekursor biasanya. Jadi ada 3 obat ini, dan ini biasanya dilaporkan ke Kemenkes langsung melalui elektronik ya, begitu. Kemudian pelayanan farmasi klinis, ini ada banyak ya, saya tidak akan membahas satu persatu. Ini bisa sekali dilihat di standar pelayanan kefarmasian di apotek, tolong dibaca ya dan dipahami baik-baik. Nah, jadi ada pengkajian dan pelayanan resep ya di dalam pelayanan farmasi klinis. Di dalam mengkaji dan melayani resep itu harus dilihat apakah resepnya itu sah atau tidak. Dilihat dari mana? Dilihat dari komponen resepnya apakah lengkap atau tidak, begitu ya. Kemudian melakukan pelayanan resep itu juga harus ada screeningnya. Ada screening administratif, screening farmaseutik, dan ada screening klinis, begitu ya. Kemudian ada dispensing. Jadi dispensing itu terkait dengan peracikan atau penyiapan obat. Termasuk di dalamnya adalah menghitung dosisnya, memberikan label, dan lain-lainnya, sampai penyerahan ya. Kemudian penyerahan itu disertai dengan
pelayanan informasi obat atau PIO. Jadi informasi apa saja yang bisa diberikan kepada pasien. PIO ini pun termasuk kalau dengan tenaga kesehatan lain. Jadi misalnya ketika berhubungan dengan dokter yang praktek misalnya ya di dalam satu apotek, itu juga bisa memberikan informasi obat kepada si dokternya. Kemudian ada konseling di situ ya. Jadi konseling itu juga ada step-stepnya, berbeda dengan pelayanan informasi obat biasa. Kalau pelayanan informasi obat itu cenderung tenaga kefarmasian memberikan informasi-informasi obat yang dibutuhkan oleh si pasien. Tetapi kalau konseling itu dia lebih intim pembicaraannya ya. Artinya komunikasinya dua arah. Jadi si pasien itu aktif dan memberikan informasi kepada tenaga kefarmasiannya. Dalam hal ini sebenarnya melakukan konseling biasanya kan apoteker ya. Nah, jadi si pasien aktif untuk menceritakan tentang dirinya kepada apoteker. Apoteker juga mendengarkan dan juga memberikan advice sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang paling cocok dengan pola hidupnya si pasien. Seperti itu ya. Kemudian ada pelayanan home pharmacy care ya. Sesuai dengan namanya, home pharmacy care, pelayanan farmasi di rumah itu ya. Artinya adalah si apoteker ini datang ke rumah pasien dan memberikan pelayanan farmasi. Bisa itu konseling, bisa itu pendampingan minum obat, seperti itu ya. Jadi kalau pasiennya membutuhkan, ini sebenarnya masih jarang di Indonesia, tetapi dalam standar pelayanan kefarmasian ini sangat dianjurkan ya untuk apotek. Apotek itu bisa melakukan home care ya istilahnya. Jadi bisa mendampingi pasien yang minum obat, terutama kalau pasiennya ini termasuk pasien-pasien yang vulnerable ya, kayak sudah tua dan lain-lain. Itu sangat memungkinkan adanya pelayanan ini. Dan ini sebenarnya masih opsional di Indonesia ya. Tidak ada sanksi juga kalau misalnya tidak memberikan pelayanan ini. Akan tetapi kalau misalnya apotek tersebut bisa memberikan pelayanan home care, itu menjadi nilai tambah seperti itu ya. Kemudian ada pemantauan terapi obat ya. Di sini artinya si apoteker itu mengontrol pasiennya bagaimana terkait dengan terapinya, apakah si pasien ini patuh atau tidak minum obat, kemudian apakah si pasien ini juga datang, misalnya kalau dia di apotek-apotek yang bekerja sama dengan asuransi kesehatan kayak BPJS gitu ya, apakah dia rutin untuk mengambil obat. Ini kan kalau apotek-apotek yang bekerja sama dengan BPJS ya, itu tuh kan biasanya mereka melayani pasien-pasien yang selalu refill ya, atau selalu ngambil obat lagi. Nah, dipantau itu terapinya, apakah dia dipantau penggunaannya dan dipantau apakah dia datang untuk ambil obatnya tepat waktu atau tidak, seperti itu ya. Karena kan kalau obatnya habis tentunya sebelum kehabisan banget si pasien kan harus punya obatnya ya, terutama untuk pasien-pasien yang harus minum obat setiap hari atau pasien-pasien yang punya penyakit kronis tuh ya. Kemudian ada monitoring efek samping obat. Jadi artinya kalau si pasien itu mengalami efek samping dari obat, ini kan efek samping ini adalah kejadian yang tidak diinginkan ya. Itu bisa melapor ke apoteker di apoteknya, kemudian didokumentasikan dan dicari penyelesaiannya seperti apa gitu ya, untuk mencegah kejadian efek samping ini terulang. Kemudian ada sumber daya kefarmasian ya yang perlu diketahui di apotek, yang juga menunjang pelayanan kefarmasian di apotek ya. Jadi ada sumber daya manusia, di sini tentunya tenaga kefarmasiannya itu diatur. Yang pertama, administrasinya harus lengkap ya. Jadi SIP-nya itu harus ada ya, surat izin praktek. Kalau untuk apoteker ya SIPA, kalau untuk TTK ya SIP TTK gitu ya. Dan juga harus punya STR yang aktif. Kemudian harus menggunakan atribut praktek untuk apoteker ini ya. Jadi atribut prakteknya itu apa? Kalau apoteker itu ada jas warnanya putih tulang ya, itu digunakan oleh apoteker pada saat praktek begitu ya. Kemudian ada CPD atau yang disebut dengan Continuing Professional Development. Dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk training atau workshop begitu ya, yang mengasah soft skill ya. Kemudian untuk mengasah keilmuan ya, tenaga kefarmasian juga perlu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dirinya. Nah, ini pengembangan dirinya bisa dilakukan melalui seminar, pelajaran atau
pengembangan ilmu yang berkelanjutan begitu ya. Kita tahu yang namanya ilmu farmasi itu adalah ilmu terapan ya, jadi bukan ilmu dasar. Dia ilmu terapan yang sangat aplikatif, di mana penerapannya itu sangat apa ya, bergantung dengan kondisi yang ada. Jadi misalnya ya, terapi yang misalnya saat ini digunakan untuk penyakit tertentu itu belum tentu dalam penyakit yang sama 10 tahun ke depan itu akan sama terapi pilihannya ya. Sehingga si tenaga farmasi ini harus bisa mengembangkan diri dari sisi keilmuan dan juga soft skill gitu ya. Kemudian tenaga kefarmasian yang di apotek juga harus patuh peraturan perundangan, sudah jelas ya, karena memang apotek saja diatur oleh peraturan perundangan. Kemudian pelayanan kefarmasiannya juga diatur, dan juga taat terhadap sumpah ya, karena setiap tenaga profesional itu pasti disumpah dulu sebelum dia dinyatakan sah sebagai tenaga profesional ya, termasuk di sini adalah tenaga kefarmasian. Jadi harus patuh terhadap sumpahnya yang dia ucapkan ya, dan juga patuh terhadap standar profesi. Nah, untuk apoteker ini ada 9 star of pharmacist ya, yaitu bisa dicari nanti di internet, banyak sekali isinya ya. Di dalam standar pelayanan kefarmasian itu juga disebutkan. Jadi dimulai dari menjadi caregiver ya, dan lain-lain sampai menjadi entrepreneur, itu merupakan bagian dari sumber daya manusia yang berkualitas untuk melakukan pelayanan kefarmasian ya. Kemudian untuk sarana dan prasarana ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya, di mana tentang apotek ya, di mana untuk sarana dan prasarana itu terdiri dari ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan juga peracikan, ruang penyerahan obat, konseling, penyimpanan sediaan, dan juga ruang arsip. Nah, untuk spesifikasinya secara jelas seperti apa, ini diatur di dalam standar pelayanan kefarmasian di apotek ya. Silakan dibaca dan tolong ini diperhatikan ya. Kemudian karena tadi melakukan pelayanan kefarmasian ya, baik dari sisi manajerial maupun pelayanan farmasi klinis, itu tentunya ada evaluasi mutu ya, di mana evaluasi mutu itu juga ada mutu manajerial dan ada mutu pelayanan farmasi klinis begitu ya. Untuk manajerialnya ya, ada auditnya. Audit ini digunakan untuk menyempurnakan kualitas pelayanan manajerial dengan pengukuran kinerja, apakah sudah sesuai dengan standar yang dikehendaki atau tidak. Misalnya kesesuaian SPO. Jadi kalau di dalam apotek itu sebenarnya kan perlu ya ada standar prosedur operasional yang mengatur atau yang dibuat oleh apotek dan mengatur bagaimana teknis dari kegiatan di apotek ya. Dan ini audit ini biasanya kesesuaian SOP ini menilai apakah SOP atau SPO yang sudah dibuat oleh apotek itu sudah diterapkan dengan sesuai atau tidak di di kenyataan, seperti itu ya. Kemudian review ya, ada review. Ini adalah tinjauan pelaksanaan pelayanan kefarmasian secara manajerial. Di sini ya contohnya membandingkan harga obat apakah sudah sesuai atau tidak, atau dengan baik dengan peraturan maupun dengan hal lain yang terkait dengan fungsi manajerial. Kemudian ada observasi ya. Observasi ini mengamati seluruh proses pengelolaannya. Contohnya di sini adalah ketertiban dokumentasi. Jadi benar nggak sudah dilakukan dokumentasi, kemudian dokumentasinya, dokumen-dokumen yang terkait dokumentasi tadi itu sudah disimpan dengan baik atau tidak, dan lain-lain ya. Kemudian ada mutu pelayanan farmasi klinis. Jadi sama seperti manajerial, ada juga audit di sini. Auditnya ini dilakukan berdasarkan hasil monitoring terhadap proses dan hasil pelayanan farmasi klinis. Misalnya audit waktu pelayanan. Jadi apakah sudah waktu pelayanannya itu pasien tidak dibiarkan menunggu lama sampai pada akhirnya si pasien malah tambah parah sakitnya dan lain-lain ya.
Kemudian ada review di sini juga. Jadi review ini dilakukan berdasarkan hasil monitor terhadap pelayanan farmasi klinis dan seluruh sumber daya yang digunakan. Contohnya adalah review terhadap kejadian medication error. Jadi kalau ada kesalahan dalam pemberian obat ya, itu nanti dari medication error itu didokumentasi, dan dari dokumentasinya itu nanti direview, dilihat ya, ditilik lah istilahnya, bagaimana caranya supaya tidak terjadi kejadian yang berulang ya, seperti itu. Kemudian survei ya, ini berdasarkan hasil monitoring terhadap mutu pelayanan dengan menggunakan instrumen kuesioner atau wawancara. Contohnya di sini adalah mengukur kepuasan pasien, di mana survei inilah yang biasanya juga digunakan untuk penelitian seperti itu ya. Jadi tidak hanya sebenarnya kepuasan pasien, bisa yang lain ya, itu menggunakan survei. Kemudian ada juga observasi di sini ya. Jadi pengamatan berdasarkan hasil monitoring terhadap seluruh proses pelayanan farmasi klinis. Di sini contohnya adalah pelaksanaan SPO ya, pelaksanaan SPO terkait dengan proses pelayanan farmasi klinisnya. Jadi selain dari manajerial tadi sudah ada sistemnya seperti apa, pada saat melakukan pelayanan farmasi klinis ya yang terkait dengan pasien ya, misalnya pada saat pemberian informasi obat itu juga ada SPO-nya. Kemudian dilihat kesesuaiannya melalui observasi seperti itu ya. Kemudian untuk indikator evaluasi mutu manajerial ya, itu dilihat melalui kesesuaian proses terhadap standar ya, dan juga apakah proses itu efektif dan efisien seperti itu. Ini indikatornya ya. Kemudian untuk mutu farmasi klinis, indikatornya itu adalah pelayanan farmasi klinik itu diusahakan ada zero defect dari medication error. Jadi jangan sampai ada kesalahan pengobatan. Begitu ya. Kalau kesalahan pengobatannya bisa dicegah ya alhamdulillah gitu ya. Tetapi kalau tidak bisa dicegah, nah itu ya yang akan menjadi permasalahan, sehingga dalam pelayanan farmasi klinis diusahakan sebisa mungkin jangan sampai ada kesalahan. Kemudian untuk standar prosedur operasional ini dibuat untuk menjamin mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi harus ada SPO-nya ya. Kemudian lama waktu pelayanan resep itu sebenarnya adalah 15-30 menit, sehingga pada saat audit dilihat nih apakah benar sudah di dalam rentang segini ya. Kemudian keluaran pelayanan kefarmasian secara klinik ini berupa kesembuhan penyakit pasien, pengurangan atau hilangannya gejala penyakit, pencegahan terhadap penyakit atau gejala, dan memperlambat perkembangan dari penyakit itu sendiri. Jadi indikatornya itu ada pada pasiennya ya. Ini adalah referensi yang saya gunakan ya. Jadi Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Ini bisa diakses di internet ya, dan bisa di-download secara free ya. Tolong dibaca. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.